Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya ya, gitu. Semoga kalian tidak bosan melihat muka saya gitu ya dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran. Tapi mau tidak mau karena kita masih belajar dari rumah gitu. Semoga tatap muka atau belajar di sekolah segera terlaksana seperti itu. Nah, apa kabar nih kalian semua gitu? Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Tapi sebelum belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Silakan berdoa, bisa dimulai. Berdoa selesai, mari kita lanjut materi pada hari ini, pada pertemuan minggu ini. Kalau pertemuan minggu yang lalu kan saya baru menjelaskan materi apa saja ya yang akan dipelajari di semester 1 atau di semester ganjil. Nah, kali ini kita sudah mulai masuk nih ke materi yang pertama, yaitu teks laporan hasil observasi atau kita singkat teks LHO saja ya supaya tidak terlalu panjang dalam penyebutan. Nah, tujuan dari pembelajaran pada pertemuan kali ini itu kalian dapat menentukan isi pokok laporan hasil observasi dan menentukan ciri-ciri dalam teks laporan hasil observasi dengan rasa ingin tahu, disiplin, tanggung jawab, bersikap komunikatif selama proses pembelajaran. Seperti itu. Jadi, kurang lebih pada pertemuan kali ini nanti kita akan membahas apa sih itu teks laporan hasil observasi atau teks LHO. Kemudian ciri-ciri dari teks LHO itu apa saja, kemudian informasi dalam teks LHO itu seperti apa ya. Mari kita mulai. Jadi Ibu harapkan kalian menyimak baik-baik. Nah, yang pertama kita akan bahas dulu nih laporan apa sih itu teks laporan hasil observasi. Tapi sebelum Ibu jelaskan apa itu teks LHO, Ibu mau kalian mengingat dulu nih. Pasti di antara kalian ada yang sudah mengunjungi museum ya, gitu. Nah, biasanya museum ini kan tempat untuk memamerkan benda-benda kuno, benda-benda antik, benda-benda sejarah gitu ya yang mempunyai cerita atau sejarah di masa lalu seperti itu. Nah, nanti biasanya ketika kalian mengunjungi museum, kalian akan mengamati benda-benda yang dipamerkan di sana gitu ya. Biasanya setiap benda itu akan mempunyai ceritanya masing-masing. Kalian mengamati gitu ya atau mengobservasi. Nah, ini ada kaitannya dengan pengertian teks laporan hasil observasi. Mari kita bahas bersama. Nah, teks LHO atau bahasa Inggrisnya report ya, berisi penjabaran umum mengenai sesuatu yang didasarkan pada hasil kegiatan observasi. Gitu. Kegiatan observasi atau nama lainnya itu adalah pengamatan, merupakan kegiatan pengumpulan data atau informasi melalui pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat di lapangan atau lokasi pengamatan. Kegiatan ini dilakukan untuk memperoleh informasi tentang tingkah laku, keadaan, kondisi atau situasi dari objek yang diteliti. Nah, kalau kalian misalkan mengunjungi museum yang isinya adalah memamerkan beragam
jenis topeng yang ada di Nusantara misalkan. Nah, kalian di sana pasti akan mengumpulkan data atau mencari informasi itu melalui pengamatan secara langsung ya, baik kalian menanyakan kepada petugas di sana ataupun kalian membaca. Biasa suka ada apa ya, teks ya gitu, biasanya ada berupa teks, misalnya contohnya ada salah satu topeng kuno misalkan, kemudian diceritakan sejarahnya topeng kuno itu ada tahun berapa, kemudian bahannya dari apa, kemudian filosofinya atau histori atau ceritanya seperti apa. Nah, itu nanti kalian baca melalui pengamatan langsung ya, kurang lebih seperti itu. Nah, ini ciri-ciri teks LHO ada 3, 4, 5, ada 6 ya, ada 6 ciri dari teks LHO. Yang pertama itu bersifat objektif, global, dan universal. Jadi ada objek yang diceritakan, ada objek yang dilaporkan secara universal, secara menyeluruh seperti itu. Kemudian ada objek yang akan dibicarakan atau dibahas adalah objek tunggal. Nah, tadi Ibu jelaskan ketika kalian mengunjungi museum topeng gitu ya. Jadi di dalamnya adalah benda-benda atau topeng berbagai jenis dari Nusantara. Jadi hanya ada satu benda ya atau objek tunggal yang dijelaskan. Contohnya tadi hanya topeng, hanya saja nanti yang dipamerkan adalah jenis-jenis topeng dari berbagai macam daerah seperti itu. Kemudian ditulis berdasarkan fakta sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan. Nah, ini akan ada kaitannya dengan ciri yang keempat. Jadi tidak mengandung prasangka, dugaan atau pemihakan yang menyimpang atau tidak tepat. Jadi yang namanya fakta itu adalah sudah terbukti kebenarannya. Jadi tidak boleh ada prasangka, tidak boleh ada dugaan seperti itu ya. Jadi betul-betul sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan atau observasi yang telah dilakukan. Kemudian ditulis lengkap dan menyeluruh, disajikan secara menarik, jelas dan logis. Ini sudah pasti gitu, disajikan secara menarik supaya hasil dari pengamatan itu dapat dinikmati oleh pembaca gitu. Jadi menarik, jelas dan logis. Kalau logis itu apa sih? Logis itu adalah yang masuk akal ya, gitu, tidak mengada-ngada seperti itu. Kemudian informasi yang terdapat dalam teks laporan hasil observasi. Ini yang pasti informasinya itu harus fakta, bersifat fakta gitu ya. Fakta adalah peristiwa yang benar-benar terjadi. Fakta menunjukkan kebenaran informasi. Kemudian fakta juga merupakan pernyataan yang tidak terbantahkan kebenarannya. Pernyataan tersebut berupa kalimat yang ditulis berdasarkan kenyataan, peristiwa, atau keadaan yang benar-benar terjadi secara objektif. Jadi artinya objektif itu dapat ditangkap oleh indera dan mengandung kepastian. Intinya, teks laporan hasil observasi itu bersifat fakta atau faktual seperti itu. Nah, fungsi dari teks LHO yaitu dalam laporan hasil observasi dipaparkan tidak hanya perihal kebudayaan, tetapi bisa juga tentang objek-objek yang bersifat umum lainnya seperti keadaan alam, perilaku sosial, benda, dan sejenisnya. Kemudian fungsi teks LHO dimaksudkan untuk memberitahu atau menjelaskan kegiatan pengamatan yang dilakukan.
Seperti ini tadi ya, ada kaitannya dengan fakta yang tadi. Kemudian hasil observasi terhadap suatu objek juga berfungsi untuk memberitahu kepada pihak berwenang atau terkait sesuatu informasi. Kemudian teks LHO juga secara umum berfungsi sebagai alat pendokumentasian suatu objek atau suatu kegiatan. Kan tadi ya, contohnya ketika kalian mengunjungi museum topeng, kemudian dijelaskan ada satu topeng nih, misalkan dari daerah Aceh, kemudian di situ didokumentasikan seperti apa sih bentuk topengnya, kemudian adanya tahun berapa, kemudian warna khasnya seperti apa. Nah, itu adalah bentuk pendokumentasian. Nah, interpretasi teks LHO ini bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah ringkasan, yang kedua adalah simpulan. Mari kita simak. Nah, langkah-langkah meringkas teks laporan hasil observasi itu yang pertama sudah pasti memahami isi teksnya. Kemudian menemukan pokok-pokok informasi dalam teks laporan hasil observasi. Jadi fakta-fakta apa saja sih yang ada dalam teks laporan hasil observasi atau bukti-bukti hasil pengamatannya itu seperti apa. Nah, itu ya. Kemudian yang terakhir, mengembangkan pokok-pokok informasi ke dalam paragraf. Jadi ketika kalian sudah memahami isi dari teks prosedurnya seperti apa, kemudian pokok-pokok informasi, bukti-bukti faktanya seperti apa, sudah terkumpul, baru kalian kembangkan pokok-pokok informasi itu ke dalam paragraf. Seperti itu. Nah, yang terakhir, simpulan teks hasil laporan observasi. Maaf ya, ini ketukar, harusnya simpulan teks laporan hasil observasi. Nah, interpretasi terhadap teks laporan hasil observasi itu dilakukan dengan cara menyimpulkan teks laporan hasil observasi. Kesimpulan adalah rumusan akhir tentang sesuatu. Dalam hal ini adalah teks gitu ya. Jadi berupa teks atau berupa tulisan. Simpulan disusun berdasarkan pemahaman atau penalaran kita terhadap keseluruhan isi teks tersebut. Jadi kita untuk membuat suatu simpulan teks LHO, kalian itu harus yang pasti akan memahami dulu secara keseluruhan isi dari teks laporan hasil observasi. Kemudian dicermati informasi apa saja ya, kemudian disimpulkan menggunakan bahasa kita sendiri sesuai dengan pemahaman atau penalaran kita terhadap keseluruhan isi dari teks tersebut. Seperti itu. Nah, nanti kalian akan diberikan lembar kerja siswa atau LKS pada pertemuan minggu ini yang ada kaitannya dengan tadi ya, pengertian teks laporan hasil observasi, kemudian ciri-cirinya seperti apa, fungsinya seperti apa. Kemudian nanti LK-nya itu akan saya share atau saya bagikan di grup WhatsApp. Kemudian kalian download, kalian buka, kalian baca petunjuk pengerjaannya seperti apa, kemudian dicermati teksnya, kemudian kalian jawab pertanyaannya dengan tepat ya. Jadi sebelum kalian bertanya, pastikan kalian pahami dulu ya dari tugasnya seperti apa, baru ketika kalian tidak paham, boleh kalian tanyakan di grup WhatsApp ya. Diusahakan untuk tidak japri langsung ke saya. Kenapa? Karena yang namanya diskusi itu harus disimak oleh teman-teman yang lain. Jadi supaya teman-teman yang lainnya juga, jadi diskusinya tidak melalui WhatsApp personal ya gitu. Jadi langsung saja di grup WhatsApp mata pelajaran bahasa Indonesia, seperti itu.
Sekian ya materi yang Ibu sampaikan pada pertemuan minggu ini. Sampai bertemu di minggu berikutnya, minggu depan. Tetap semangat ya, jaga kesehatan. Semoga kita segera bertatap muka langsung di sekolah ya. Nanti kalian, oh ya satu lagi, nanti kalian akan mengumpulkan hasil tugasnya itu di Google Classroom ya. Nanti Ibu akan bagikan kode kelasnya seperti apa. Yang penting kalian simak dulu tayangan atau video materi ini, kemudian tugasnya kerjakan, baru setelah selesai kalian wajib menyetorkan hasil pengerjaan atau hasil tugas yang sudah kalian kerjakan. Seperti itu ya. Ibu akhiri, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.